Selamat pagi pemirsa. Dalam rumus konstitusi negeri ini, setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Itu artinya hukum mesti berlaku dan diberlakukan setara kepada setiap orang, tidak peduli status, jabatan, atau kedekatannya dengan kekuasaan. Namun rumus Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak berlaku bagi warga negara yang bernama Sylvester Matutina. Di ranah hukum, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu menyandang status terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala. Matutina divonis bersalah dan dihukum penjara 1,5 tahun di tahun 2019. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang hari ini Selasa 14 Oktober 2025 dengan tema Drama Sylvester Matutina bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak hilang? soalnya bukan warga negara istimewa dan juga tidak melanggar hukum, kan? Kita nggak melanggar hukum. Pertanyaannya, Bang, kenapa kemudian seorang Sylvester Matutina yang sudah disebut oleh kuasa hukumnya ada kok di Jakarta, tidak juga bisa ditemui, tidak bisa juga ditangkap begitu karena sudah buron? Bagaimana, Bang? Itulah pertanyaan barangkali berlebihan kalau saya katakan seluruh rakyat Indonesia hari ini. Kenapa sosok seorang Sylvester yang sudah terpidana 6 tahun sudah eksekusinya hukumannya? Putusannya udah inkrah. Oh, sudah 6 tahun ya? 6 tahun, 2019. Wih. Sampai hari ini bebas. Bebas kemana-mana kan gitu kan. Bahkan ketika statusnya terpidana, masuk pula dia salah satu komisaris di BUMN. Oh, itu sudah status terpidana ya? Menjadi komisarisnya ya? Saya nggak tahu sekarang apakah sudah dicopot. Sudah dicopot atau belum. Itu juga konon katanya belum. Oh. Nah, tapi ini kita nggak tahu. Iya. Tapi prinsipnya memang ya sekarang masyarakat berpandangan ya Kejaksaan Agung itu sudah kehilangan nyali untuk mengeksekusi ini. Mungkin bukan nyali, Bang, yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung kan sedang mencari dan menemukan, belum ketemu. Ya. Kan persoalannya kan kalau alasannya tidak ketemu, beberapa waktu berselang belum lama ini kan dia kan berseleweran di televisi, manggung kemana-mana. Oh, iya juga. Dan, ya di medsos. Iya. Artinya kalau memang ada kesungguhan Kejaksaan Agung atau Kejari Jakarta Selatan untuk menangkap dan mengeksekusi, bisa banget. Apalagi yang terakhir ini pengacaranya menyatakan Sylvester ada di Indonesia kok, tidak ke luar negeri. Ada, katanya kan. Di Jakarta malah. Di Jakarta. Nah, artinya kalau ada, kenapa Kejaksaan mengatakan ya kalau ada antar dong. Loh, kapan? Kejaksaan seperti ini kan dia kan punya tim tangkap kan? Ada penyidiknya. Ada tim pemburunya. Busernya begitu ya. Ada. Buser gapnya ada. Dan itu bekerja. Pertanyaannya, kalau untuk orang lain kenapa bisa? Kalau untuk Sylvester nggak bisa. Malah diminta pengacaranya antar dong. Wah, enak banget Kejaksaan. Masalahnya mungkin ada sesuatu yang besar yang mungkin tidak dikatakan, tapi itulah yang membuat akhirnya seorang Sylvester Matutina seperti diplomat, Bang, punya kekebalan diplomatik, tidak bisa diapa-apakan. Tapi kita akan bahas, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 14 Oktober 2025, drama Sylvester Matutina. Drama Sylvester Matutina. Dalam rumus konstitusi negeri ini, setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum.
Itu artinya hukum mesti berlaku dan diberlakukan setara pada setiap orang, tidak peduli status, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan. Namun, rumus Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak berlaku bagi warga negara bernama Sylvester Matutina. Di ranah hukum, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu menyandang status terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala. Ia divonis bersalah dan dihukum penjara 1,5 tahun pada 2019. Meski begitu, Sylvester tak pernah dibui barang 1 menit sekalipun. Ia melenggang hingga kini karena Kejaksaan Agung tidak pernah mengeksekusi putusan pengadilan tersebut. Alasan awalnya karena ada pandemi COVID-19. Ketika pandemi berlalu dan Sylvester malang melintang di layar kaca televisi, kasusnya pun menguap. Kini, ketika pemerintahan berganti, Sylvester diusik lagi. Namun, lagi-lagi, tangan eksekutor seperti kurang antusias menjamahnya. Ia tetap bisa berkelit. Pihak eksekutor Kejagung juga punya banyak jawaban atas tak kunjung dieksekusinya Sylvester itu. Dari jawaban awal, sulit menemukan keberadaan Sylvester. Kejagung sebagai eksekutor negara kini meminta penasehat hukum Sylvester untuk menghadirkan kliennya itu. Penasehat hukum juga menyebutkan bahwa Sylvester tidak kemana-mana, masih di Jakarta. Tidak mengherankan jika publik menilai aksi saling jawab antara Kejagung dan penasehat hukum Sylvester itu sebagai komedi yang tidak lucu. Aksi itu seolah mempertontonkan ketidakberdayaan hukum untuk menerungku Sylvester yang sudah divonis 1,5 tahun penjara. Padahal, sekali lagi, sang terpidana tidak kemana-mana. Sylvester tidak menghilang. Pada awal Agustus, di hadapan media ia menyatakan siap menempuh proses hukum atas kasus fitnah terhadap Wapres Yusuf Kala JK itu. Ia juga mengaku telah berdamai dengan JK, meski hal itu diragukan kebenarannya. Di bulan itu juga, Sylvester bahkan mendapat jabatan baru sebagai komisaris independen di BUMN. Hingga kini pun, meski banjir kritik, fotonya masih terpampang di website BUMN itu. Tidak kunjung dieksekusinya Sylvester amat gamblang menunjukkan bagaimana hukum dan keadilan masih bisa ditekuk-tekuk. Bahkan, hukum seperti tunduk di hadapan Sylvester. Jika negeri ini ingin menyetop aksi drama komedi hukum dan keadilan seperti ini, taring eksekutor harus segera ditancapkan. Mereka harus menyadari bahwa kasus Sylvester akan menjadi catatan hitam di institusi penegakan hukum di Republik ini. Betapapun tim penuntut milik negara itu berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dengan kerugian ratusan triliunan rupiah, noda kasus Sylvester itu akan tetap terlihat sangat tebal. Semakin diulur-ulur aksi eksekusi terhadap Sylvester, akan terus tergerus pula kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang sudah dengan susah payah dibangun. Kasus eksekusi Sylvester bila tidak segera direalisasikan menjadikan institusi kejaksaan laksana membangun istana pasir yang oleh sekali hembusan angin saja langsung runtuh. Kita semua tentu tidak menghendaki itu terjadi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Elman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini ada warga negara Indonesia istimewa nih kelihatannya. Menurut Anda seperti apa, Pak? Silakan. Kalau menurut Pak Leo istimewa, kalau menurut saya aneh. Aneh. Kenapa Pak aneh, Pak? Manusia yang aneh di Indonesia adalah Pak Silvester. Pertanyaan saya, Pak Elman, ada komisi kejaksaan. Adanya di mana? Ada DPR kita yang mewakili rakyat untuk mengoreksi hukum ini sampai sejauh mana berjalannya. Dua institusi ini, DPR dan Komisi Kejaksaan, tidak pernah buka suara. Yang buka suara hanya Pak Elman dan Pak Leo di depan umum. Luar biasa kita bangga dengan Metro TV. Tapi Komisi Kejaksaan sebaiknya dan selayaknya lah menurut pendapat saya berbicara tentang orang yang menginjak-injak hukum yang dibuat beberapa puluh tahun yang lalu. Pak Ramadan, ada yang mengatakan ada sosok besar yang sebenarnya ada di belakang Sylvester Matutina. Itu yang kelihatannya, ini katanya, dihindari untuk ditemui begitu. Bagaimana Pak pendapat Anda? Kalau 10 tahun ke belakang, iya. Kalau sekarang kan bukan manusia besar lagi. Mulut kering, ya. Tidak ada gunanya lagi. Kita bangga dia jadi presiden, iya. Tapi kita menyebutkan namanya tidak mungkin. Udahlah, abaikan itu, hukum letaknya di atas segala-galanya Pak Elman dan Pak Leo. Baik. Pak DPR dan Pak Komisi Kejaksaan, letakkanlah hukum di segala-galanya. Siapapun itu. Kalau hukum bukan jadi panglima lagi, takutnya saya netal turun ke Indonesia. Baik. Terima kasih. Hidup Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kalau tadi saya sempat mengira Bang Elman Matutina adalah WNI istimewa atau khusus. Kalau Pak Ramadan bilang aneh katanya. Bagaimana Bang? Ya memang nggak salah kalau orang bilang aneh. Ya kan? Karena sebetulnya kalau dalam prinsip hukum pidana, kalau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah, tinggal eksekusi aja. Tidak ada lagi hal-hal lain. Tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan, eksekusi. Bahkan begitu salinan apa ya, eksekusi. Kalau dia tadinya sudah ditahan, langsung kembali lagi dia ke tahanan. Lagi. Jadi tidak ada lagi permufakatan, pembicaraan, ada maaf, nggak ada. Eksekusi. Itu sederhananya tuh pidana ini. Ya dia hanya diberi kesempatan kalau dia punya novum, dia PK. Oh, peninjauan kembali. Tapi itu tidak menunda eksekusi. Oh, harus tetap dieksekusi dulu. Nah, sebetulnya sejak 6 tahun yang lalu, Sylvester ini sudah mendekam dalam penjara sebetulnya. Seharusnya. 1 tahun 6 bulan. Nah, tetapi kan aneh juga kalau kejaksaan bilang, ya waktu itu katanya COVID. Dia berkekuatan hukum tetap sebelum COVID. Sebelum COVID. Masih ada jeda waktu sekian bulan itu. Sebelum COVID ya, tahun 2019 ya. Indonesia kan masuk COVID tuh 2020 Maret Bang. Jadi tidak benar ini. Nah, bukan karena COVID? Bukan. Nah kalau dikatakan sulit mencarinya, muncul kok dia di TV-TV kan? Iya. Jadi masyarakat sekarang merasa aneh. Kenapa kejaksaan belum mengeksekusi? Dan sebetulnya hari ini mestinya kejaksaan harus terbuka. Harus membuat pernyataan mengapa Sylvester nggak bisa dieksekusi. Harus memberikan alasan kepada masyarakat. Tadi Pak Ramadan mengatakan DPR kemana, Komisi Kejaksaan kemana, kok tidak bicara? Bagaimana? Itu kan kalau kita lihat ini kan semua bungkam kok. Oh. Semua
tutup mulut. Dan kejaksaan hanya ya kita cari, kan. Nah, kalau sampai hari ini pun dia tidak dinyatakan DPO. Oh, tidak masuk daftar pencarian orang. Kalau dia tidak kan, kan kejaksaan ini kan ketika apa kan langsung upaya paksa kan. Betul. Kalau upaya paksa itu nggak ketemu orangnya, ya DPO kan dong. Sekarang berani nggak kejaksaan? Kita tunggu kejaksaan, DPO kan lah Sylvester ini. Masyarakat ingin tahu. Kelihatannya Bang ada pertanyaan yang lebih besar tadi. Apakah memang sejak Inkrah 2019 itu memang seluruh bangsa terutama Kejaksaan Agung melihat Matutina ini orang yang tidak layak atau tidak cakap secara hukum, karena kalau membuka situs dari BUMN tempat Matutina menjadi komisaris independen, itu ditetapkan sebagai komisaris independen itu berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN tanggal 18 Maret 2025. Nah, itu. Dia sudah terpidana loh itu. Sudah terpidana, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau kita melihat sekian kasus yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung, harusnya sih Kejaksaan Agung dalam semua kasusnya serius. Tapi kalau melihat tadi fakta bahwa sedalam status terpidana saja masih bisa jadi komisaris independen, kelihatannya Kejaksaan Agung mungkin seperti yang Abang bilang di awal, takut kali kepada sesuatu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya memang sekarang masyarakat sedang bertanya ini, masih mampu nggak Kejaksaan Agung menangkap dan mengeksekusi Sylvester? Kalau hari ini ditanya, kalau hari ini masyarakat disurvei, dugaan kita akan hasilnya tidak mampu. Tidak yakin. Tidak yakin. Kemampuan kejaksaan untuk menangkap Matutina. Kalau kejaksaan punya kemampuan untuk mengeksekusi Sylvester, itu sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Nah, sekarang hari ini supaya pertanyaan ini tidak menimbulkan buruk sangka, sebaiknya memang hari ini juga Kejaksaan Agung memperlihatkan nyalinya, tangkap hari ini Sylvester. Masyarakat sekarang berpandangan, jangan Jaksa Agung hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi Kejaksaan itu sekarang ini dengan kasus Sylvester ini dianggap hanya mampu tegas terhadap rakyat biasa. Rakyat kecil. Rakyat kecil. Tapi ketika ada orang besar, apalagi dia dilindungi oleh tangan-tangan kuat, tangan-tangan sakti, nah orang ini tidak akan tersentuh hukum. Dan inilah terjadi hari ini kasus Sylvester Matutina ini. Jadi memang Kejaksaan sekarang sedang dihadapkan apakah dia akan dipermalukan selamanya. Dan menurut saya hari ini Kejaksaan telah menghina keadilan. Dia menghina keadilan loh, dan dia telah merusak kepastian hukum. Kan mestinya kan kepastian hukum adalah ketika seseorang sudah dipidana, sudah inkrah, maka detik itu pun hari itu juga menjalani hukumannya. Tapi kan Sylvester tidak, malah diangkat lagi dia jadi komisaris BUMN. Nah ini kan aneh. Ini juga kita tanya, apakah boleh seseorang narapidana masuk dalam diangkat menjadi komisaris BUMN? Itu statusnya napi ya? Nah, ya napi. Bukan mantan napi ya? Ini napi, tapi belum dieksekusi. Jadi ini napi nih Leo. Jadi seorang narapidana diangkat menjadi komisaris BUMN. Ini pertanyaan dua kepada sekarang bukan BUMN ya, apa namanya? Badan Pengaturan BUMN. Badan Pengaturan BUMN. Coba mereka jawab dulu ini. Kita harap setelah kita bicara di sini, Bang, kita bisa segera lihat bahwa memang seluruh warga negara Indonesia kedudukannya sama di hadapan hukum. Kalau memang Kejaksaan Agung masih punya nyali. Kita yakin punya nyali. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, semakin diulur-ulur, maka aksi eksekusi terhadap Sylvester akan terus menggerus kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang sudah susah payah dibangun.
Kasus eksekusi Sylvester Matutina bila tidak segera diwujudkan menjadikan institusi kejaksaan seperti membangun istana pasir yang karena sekali hembusan angin saja langsung runtuh. Kita semua tentu tidak mau itu terjadi. Saya Leonard Samsuri, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.